Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmahati dengan NIM 22272001110, kelas 3A, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ujang Jamaluddin, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang diampu oleh Bapak Ujang Jamaluddin pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pada masa bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan de Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur. Wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah, pada tahun 1512 mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Dürstedt. Selanjutnya peperangan dipimpin oleh Sultan Babullah selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1570 sampai 1575, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Selanjutnya pada masa bangsa Spanyol. Para penjelajah dari bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, pada 8 November 1521. Rombongan pertama penjelajah Spanyol yang tiba di Kepulauan Maluku dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Namun, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ditentang oleh bangsa Portugis yang telah datang terlebih dahulu di kepulauan paling dicari orang-orang Eropa tersebut. Portugis menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Alhasil, demi memenangkan persaingan dalam perdagangan rempah, orang-orang Spanyol mendekati Kesultanan Tidore, rival dari Kesultanan Ternate yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Portugis. Buntut dari koalisi-koalisi ini adalah permusuhan Ternate dan Tidore yang makin memanas, karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di belakangnya. Perang pun tak terelakkan. Di pertempuran itu, Ternate yang dibantu bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Akibat kekalahan ini, sejak tahun 1535, bangsa Spanyol mulai tersisih dari persaingan memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Akan tetapi, kekalahan dalam perang ini tak serta-merta menjadi penyebab utama mundurnya bangsa Spanyol dari Indonesia. Faktor lain yang membuat bangsa Spanyol mundur adalah Perjanjian Saragossa pada tahun 1535. Perjanjian Saragossa ini berisi kesepakatan antara Kerajaan Portugis dan Kerajaan Spanyol dalam pembagian wilayah operasi perdagangan di Timur Jauh. Berdasarkan Perjanjian Saragossa, bangsa Spanyol berhak beroperasi kembali di Filipina, sementara bangsa Portugis di Kepulauan Maluku.
Perjanjian Saragossa sekaligus menandai berakhirnya masa pendudukan bangsa Spanyol di Indonesia yang terbilang sangat singkat. Selanjutnya pada masa bangsa Belanda. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara semula dilatar belakangi oleh tujuan untuk mencari rempah. Meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan itu. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten setahun setelahnya atau 1596. Rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pada 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Neck. Berbeda dengan de Houtman, van Neck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan van Neck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan van Neck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Pada 1602 dibentuklah Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau VOC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Selanjutnya pada masa bangsa Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Negeri matahari terbit itu berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Saat menguasai Indonesia, Jepang tak mempunyai banyak perlawanan. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang. Tentu hal tersebut karena mereka mengira Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari masa penjajahan Belanda. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun, sayang hal itu berubah usai beberapa waktu menduduki Indonesia. Ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya, organisasi-organisasi tersebut antara lain Gerakan 3A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada 29 April 1942, yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Lalu ada Majelis Islamala Indonesia atau MIAI atau Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi, dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Setelahnya ada Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan pada 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno,
Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur, dan terakhir yakni Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa yang didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Jepang semakin terlihat jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah adanya sistem Romusa guna pembangunan jalan, jembatan, dan lapangan udara. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Merasa membutuhkan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya, pada tahun 1943, Jepang memberikan latihan kemiliteran ke masyarakat Indonesia. Dengan adanya organisasi militer itu dapat membantu Jepang melawan sekutu. Memasuki tahun 1944, dalam Perang Pasifik, tentara Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu pimpinan Jenderal MacArthur. Tahun 1945 merupakan tahun yang sangat sulit bagi Jepang, karena kedudukannya di daratan Asia juga sudah terancam. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat, Jepang berjanji kepada bangsa Indonesia akan memberikan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya yaitu BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 di Jawa oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tujuan BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanggung atau KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Sementara anggotanya berjumlah 63 orang, di antaranya perwakilan dari Arab, Indonesia, Cina, serta Jepang. Pada sidang resmi pertama, yaitu sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini memiliki tujuan untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar dari negara Indonesia. Sidang resmi kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, kewarganegaraan, wilayah negara, pembelaan negara, ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta, dan panitia pembelaan tanah air dengan Ketua Abi Kusno Jokrosujoso. Sudah sidang-sidang tersebut dilaksanakan, terbentuklah perumusan dasar negara Indonesia hasil dari mufakat yang dilakukan oleh Panitia 9. Dari mufakat tersebut, Panitia 9 menyepakati perihal bentuk negara, yaitu negara kesatuan. Yang pertama, bendera nasional yang berwarna merah putih dan disebut Sang Merah Putih. Yang kedua, bentuk pemerintahan, yaitu republik. Yang ketiga, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaishi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Organisasi ini beranggotakan sebanyak 21 orang dari berbagai daerah di Indonesia, dan Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sedangkan wakilnya adalah Muhatta.
Selain itu, sebagai penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo, dan tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah lagi 6 orang anggota, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singo Dimejo, Sayutu Melik, Iwakusuma Sumantri, dan Ahmad Subardjo. Pada 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, Bung Hatta, dan Insinyur Soekarno dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat Vietnam untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia dan bisa dilaksanakan dengan segera. Sayangnya, setelah pertemuan tersebut PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI yang dianggap alat buatan Jepang yang sudah tentu memihak pada Jepang. Bahkan, rencana rapat yang semula pada 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok, sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945 sambil menanti kabar tersebut dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno dan juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Zohar Nur, Kusnandar, Subadjo, Subianto, Margono, Wikrana, Armansah, Sukarni, Yusuf Kunto, Singgih, Dr. Muwardi dari barisan pelopor, dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta atau pembela tanah air, berpangkat Sudankot atau Komandan Kompi. Tepat pada pukul 4.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Di Jakarta, Ahmad Subardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subardjo bersama Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Sehingga keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945,
Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.